Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kita di Orasi, obrolan akuntansi. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Deka Merdekawati, dan saya Kordi Setiawan. Dan dua teman kami yang ada di belakang yang nanti juga akan bergabung bersama kami, ada Fani Aprilly Putri dan Nurmila. Pada segmen orasi kita yang pertama ini kita bakal ngebahas apa sih Kak di ini? Ya, jadi kita bakal ngebahas tentang rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ya. Namanya nih udah agak ketahuan nih profit nih ya kan Kak ya? Iya, betul. Coba bisa dijelasin Kak apa nih profitabilitas? Jadi rasio profitabilitas itu kan merupakan rasio yang menunjukkan bahwa untuk mengukur tingkat profitabilitas atau laba perusahaan tersebut gitu. Jadi fungsinya ini juga nggak cuma mengukur laba doang, tapi juga ini perusahaan ini efektif nggak sih dalam manajemen perusahaan tersebut. Iya, iya. Jadi dari tahun ke tahun apakah profitnya semakin naik atau semakin turun gitu. Oke. Seperti yang tadi udah dibilang sama KDK, rasio profitabilitas itu kurang lebihnya untuk mengukur bagaimana perusahaan itu mendapatkan laba, efektivitasnya seperti apa. Nah, tujuannya di sini ada menghitung margin laba perusahaan dalam satu periode. Biasanya ini satu periode kayak. Iya. Lalu ada menilai tingkat laba tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Jadi dibandingin gitu ya kayak. Iya, jadi kan misalkan tahun 2019 sama 2020 ini meningkat atau menurun nih. Oh iya. Lalu ada menilai laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Lalu untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik pinjaman ataupun modal sendiri. Terus selanjutnya kita bakalan ngomong tentang apa nih Kak? Lalu ada jenis-jenis rasio profitabilitas nih. Lalu ada, jadi ada dibagi dua ya Kak ya? Bagi dua, bagi tiga nih Kak? Sebenarnya dibagi 3, cuman kita kayaknya bakalan bahasnya return on sale aja ya Kak ya. Return on sales saja, oke. Terdiri dari apa aja? Terdiri dari gross margin, operation margin, contribution margin, margin before interest and tax, EBITDA margin, pre-tax margin, and profit margin. Iya. Nah, berhubung kita bakalan bahasnya cuma return on sales doang nih Kak. Ini fungsinya ini kan untuk mengetahui tingkat profitabilitas terhadap penjualan. Jadi kita Berdasar penjualan ya? Ya, orientasinya sama penjualan aja. Semakin tinggi profitabilitas, maka perusahaan itu dikatakan semakin baik. Oke. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita udah kedatangan bintang tamu lagi nih dari kelompok 3 nih. Namanya Kak Nurmila yang bakal ngejelasin bagian dari return on sales yaitu gross margin Kak ya? Ya, benar sekali. Coba Kak bisa dijelasin Nah, Kak? di sini saya sebagai Nurmila ingin menjelaskan tentang apa itu gross margin. Jadi, gross margin itu merupakan rasio laba kotor terhadap penjualan. Kita ambil contoh kasus dari PT Mayora Indah Tbk Entitas Anak. Nah, teman-teman, kita lihat contoh dari PT Mayora. Di sini ada penjualan bersih senilai 14 sekian-sekian. Terus ada beban pokok penjualan 10 sekian-sekian. Jadi dari penjualan bersih ini dikurangi beban pokok penjualan. Itu hasilnya tuh laba kotor nih yang saya tadi bilang. Terus dari laba kotor itu Dibagi penjualan Kak? bagi penjualan dikali 100%. Nah, seperti itu teman-teman. Kak mau nanya nih Kak, jadi misalkan berarti kalau misalkan di perusahaan itu belum ada laba kotornya, cari laba kotornya dengan penjualan bersih dikurang beban pokok penjualan gitu Kak? Ya, begitu teman-teman. Oke. Nanti dari hasil ini dibagi penjualan dikali 100%. Oh, jangan lupa nih teman-teman. Oke guys, masih semangat kan? Nah, di sebelah saya sudah ada rekan saya dari kelompok 3 juga bersama Fani Aprilly Putri. Oke, Mas mau jelasin tentang apa nih Kak? Operating margin nih Kak. Oke, silakan. Nah, operating margin ini merupakan rasio yang menunjukkan tingkat laba usaha atau laba sebelum pajak terhadap penjualan nih Kak. Nah, rumusnya itu laba sebelum pajak dibagi penjualan. Nah, di sini ini kan penjualan nih Kak. Nah, setelah penjualan itu tuh pasti dikurangi oleh beban-beban Kak. Ya. Nah, setelah dikurangi beban-beban, ini kan muncullah laba. Ini belum dikurang oleh pajak ya Kak. Oh, jadi ini laba sebelum pajak? Iya, laba sebelum pajak. Gitu. Nah, terus coba kita lihat ke sini.
Jadi ini kan labanya itu ada 1.095.300.000 dibagi 21.702 sekian, itu hasilnya 5,4%, Kak. Oh, jadi ini operating margin tuh laba sebelum pajak dibagi penjualan. Iya. Oh, ini labanya, ini penjualannya. Iya. Oke. Hasilnya 5,04 ya. Iya. Ini di tahun pertama. Tahun pertama. Dan ini pada tahun keduanya, Kak. Tahun kedua. Oke. Oh ya. Nah, tahun keduanya laba usahanya 936.169 dibagi 23.548 dan hasilnya itu 3,97% nih, Kak. Ini turun dong, Kak, dari tahun pertama ke tahun kedua turun. Iya, Kak, turun. Jika perusahaan mengalami penurunan dan itu bisa dikatakan kurang baik, Kak, perusahaan tersebut. Jadi kalau operating profit marginnya semakin turun itu Semakin dikatakan kurang baik. Kalau dia naik berarti dia bakalan baik, Kak, perusahaan tersebut. Gitu teman-teman. Hai guys, kembali lagi bersama kita di Orasi, obrolan akuntansi. Nah, Kak Fani, di sini ada contribution margin nih. Jadi contribution margin ini bisa dihitung dengan rumus penjualan dikurang variabel cost atau laba kotor dibagi dengan penjualan. Oh, gitu ya, Kak. Benar. Terus sebetulnya ini sama dengan gross margin yang tadi saya terangin dengan asumsi bahwa harga pokok penjualan sama dengan biaya variabel. Oh, gitu. Nah, aku juga pengen jelasin nih, Kak. Di sini tuh ada margin before interest and tax. Nah, ini tuh rasio yang mengukur margin sebelum adanya pengaruh struktur modal dan pajak, tetapi setelah laba dari afiliasi. Terus rumusnya gimana? Nah, rumusnya ini sama dengan OPM. Jika tidak ada pendapatan lain-lain, beban lain, dan beban bunga, margin before interest and tax itu sama dengan juga bisa disebut EBIT atau laba sebelum pajak. Nah, dibagi lagi dengan penjualan, Kak. Oh, seperti itu. Iya. Jadi kalau EBIT sama dengan laba sebelum pajak dibagi dengan penjualan. Oke teman-teman, seru banget ya. Tadi ada Kak Fani, ada Kak Nurmila, terus nih kita balik lagi nih, Iya. Kak. Kayak yang di awal nih ya. Iya. Kita kira mau jelasin apa lagi nih? Sekarang ada EBITDA margin. Kalau sebelumnya ada EBIT, sekarang ada EBITDA-nya nih, ada D-nya nih. Jadi EBITDA itu earning before interest and tax depresiasi amortisasi. Jadi ini ditambahin sama depresiasinya. Kalau tadi kan cuma pajaknya doang nih. Sekarang ada depresiasinya. Sama amortisasi ya? Iya, amortisasinya. Jadi rumusnya ini EBITDA dibagi penjualan. Contohnya di sini ada laba bersih, bunga, pajak, depresiasi. Nah, ini jadi EBITDA-nya nih segini nih. Jadi ini ditambah semua. Hasilnya segini baru dibagi dengan yang ini. Nah, hasil ini coba kita hitung ya. 5 juta dibagi dengan 58 juta sekian. Nah, hasilnya 9% nih. 9%. Nah, kalau ini 6 juta berarti dibagi dengan penjualan, hasilnya 11%. Nah, 2019 9%, 2018 11%. Berarti naik apa turun sih, Kak? Turun dong. Turun kayak ya? Dari 2018 11% ya? Iya. 2019-nya 9%, 9%. berarti turun 2% lah ya. Oke. Tapi kalau kita mengasumsikan bahwa rata-rata industrinya itu 8% udah bagus, berarti ini masih termasuk aman lah Kak ya. Termasuk aman. Masih termasuk aman. Itu Kak. Oke. Jadi ini EBITDA-nya ini turun ya berarti. Iya, Dari tahun iya. 2018 2019 turun sebanyak 2%, tapi masih dikatakan baik karena rata-rata industrinya 8%. Asumsinya 8%. Asumsinya iya. Oke nih Kak Kodri, ini Iya, saya apa nih, Kak? mau jelasin tentang profit margin. Profit margin atau net profit margin nih teman-teman. Nah, di sini rumusnya kan udah jelas banget ya. Laba setelah pajak dibagi dengan penjualan. Di samping ini ada contoh perusahaan, suatu perusahaan misalkan perusahaan X lah ya. Penjualan bersihnya di tahun 2020 5379 sekian. Kemudian laba tahun berjalannya 949 sekian.
Laba tahun berjalan tuh apa sih Kak? Laba tahun berjalan sama aja sama earning after tax. Oh, laba setelah pajak ya. Iya. Oh iya. Jadi masukin ke rumus, laba setelah pajak dibagi dengan penjualan. Hasilnya 17,6%. Kemudian yang pada tahun 2019 itu laba setelah pajaknya 480 sekian, penjualannya 6013 sekian, hasilnya 7,9%. Ini tahun 2019 7,9%. Ini tahun 2020. Ya, naik kan Kak? Berarti naik ya, naiknya lumayan banyak nih, Naiknya lumayan 10%-an. ya. Jadi perusahaan ini dikatakan baik, apalagi profit marginnya itu naiknya banyak banget kan, termasuk kurang lebih 10% ya. Berarti semakin gede semakin bagus Kak ya? Semakin besar tingkat profitabilitasnya maka semakin baik perusahaan tersebut. Gitu nih teman-teman. Semoga penjelasan dari kita semua bisa diterima ya sama teman-teman semuanya. Oke, thank you banget nih buat teman-teman yang udah stay tune di Orasi, obrolan akuntansi. Jangan bosan sama kita. Stay safe. Stay healthy. Stay happy. Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.